Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-239 yang berjudul Musa Menolak Kenikmatan Dosa. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan kita sama-sama mendengarkan pokok pembacaannya. Kepada Musa ditawarkan istana Firaun dan tahta kerajaan. Kesenangan berdosa yang membuat orang lupa akan Tuhan berada di istana-istana bangsawan tersebut. Dan gantinya ia memilih harta yang tetap dan keadilan. Tertulis dalam kitab Amsal 8 ayat 18. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tahu istana-istana atau tahta kerajaan, dan disitulah banyak orang-orang yang senang untuk melakukan dosa-dosa yang akhirnya menyenangkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka dibiasakan untuk menyombongkan diri untuk menikmati hal-hal yang bersifat duniawi. Dan dikatakan di sini bahwa gantinya memilih hal-hal tersebut, gantinya berfokus kepada kesenangan-kesenangan dunia yang fana. Di sini dikatakan bahwa Musa lebih memilih harta yang tetap dan keadilan. Lalu di sini dikatakan bahwa gantinya melibatkan dirinya sendiri dengan kebesaran Mesir, ia memilih untuk mengikat hidupnya dengan maksud Tuhan. Gantinya memberikan undang-undang kepada bangsa Mesir dengan tuntunan ilahi, ia membuat undang-undang untuk dunia. Ia menjadi perkakas Tuhan dalam memberikan kepada manusia prinsip-prinsip tersebut yang merupakan pelindung bagi rumah tangga dan masyarakat, yang menjadi batu penjuru kemakmuran bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip yang sekarang diakui oleh tokoh-tokoh terbesar dunia sebagai landasan dari semua yang terbaik dalam pemerintahan manusia. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa gantinya untuk memilih mengadakan undang-undang terhadap bangsa tersebut, dikatakan dengan tuntunan ilahi, akhirnya Musa menjadi salah satu penulis yang pertama yang menuliskan kitab suci itu. Bahkan di sini dikatakan ialah yang membuat undang-undang untuk dunia. Bagaimana kita tahu bahwa dalam Alkitab di bagian-bagian awal itu adalah tulisan daripada Musa itu sendiri. Dan di sanalah tertulis setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana Musa ini akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk diberikan jalan atau prinsip-prinsip yang akhirnya bisa menjadi pelindung bagi rumah tangga dan masyarakat. Dan di sini dikatakan bahwa yang menjadi batu penjuru kemakmuran bagi bangsa dan prinsip-prinsip yang sekarang itu diakui oleh tokoh-tokoh terbesar dunia, dikatakan sebagai landasan dari semua yang terbaik pada pemerintahan manusia. Jadi kita tahu bahwa dalam 10 hukum itu adalah landasan daripada semua hal yang terbaik atau semua hukum yang terbaik dalam pemerintahan manusia. Karena kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum yang terbaik dan itu adalah benar. Dan ketika kita mau untuk berfokus kepada hukum yang Tuhan sudah berikan, maka itu adalah sebuah kebenaran. Dan sekarang pun dikatakan bahwa itu juga adalah landasan yang terbaik yang manusia bisa berikan dalam pemerintahannya sebagai contoh atau sebagai prinsip-prinsipnya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kebesaran Mesir berada dalam debu, kekuasaan dan peradabannya telah lalu. Tetapi pekerjaan Musa tidak akan pernah binasa. Prinsip-prinsip kebenaran luhur yang kehidupannya tegakkan adalah kekal. Tertulis dalam buku Seri Membina, jilid 3 halaman 62. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Mesir kita tahu bahwa itu adalah sebuah kerajaan yang sangat megah pada zamannya. Tetapi saat ini kerajaan Mesir itu sudah tidak ada. Bahkan dikatakan di sini sudah berada dalam debu. Jadi bagaimana itu sudah tidak ada lagi. Tetapi dikatakan pekerjaan Musa yang mungkin bagian dari salah satu kerajaan Mesir itu pada zaman dahulu, dikatakan ia tidak akan pernah binasa. Dan pekerjaan Musa ini tetap ada sampai sekarang ini bukan karena kebesarannya sendiri, tetapi dikatakan di sini ada karena tuntunan ilahi. Bagaimana ia mau merendahkan hatinya, sekalipun ia adalah calon raja pada saat itu. Kita tahu bahwa Musa itu memilih untuk menjadi seorang Ibrani. Bagaimana ia mau untuk tidak mengandalkan kedudukannya sebagai seorang
putra atau pangeran daripada kerajaan Mesir itu sendiri. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa sama seperti Musa dalam kehidupannya, ia tidak berfokus kepada apa yang ia nikmati pada saat ia hidup di dunia ini. Tetapi ia tahu bahwa fokusnya adalah kepada yang jauh di depan sana. Karena kita tahu bahwa Musa ini menjadi salah satu orang yang mendapatkan kesempatan untuk melihat kebaikan Tuhan itu sendiri. Dari saat ia menerima 10 hukum itu. Lalu ketika ia mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, dikatakan disitulah ia belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bagaimana ia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai seorang putra mahkota. Dan ketika ia hanya mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa. Meskipun Musa kita tahu bahwa ia pada saat awal ditunjuk oleh Tuhan, ia merasa kecil diri karena ia tahu bahwa ia tidak pandai untuk berbicara. Tetapi Tuhan tahu isi hati daripada Musa itu sendiri. Ia tidak menggunakan orang-orang yang bertalenta saja untuk melakukan setiap pekerjaannya, tetapi ia mau menggunakan setiap orang yang mau untuk melakukan pekerjaannya, yang mau untuk menjadikan tuntunan atau menjadikan fondasi bagi orang-orang yang ada di lingkungan sana dan menjadi berkat bagi orang-orang yang lahir setelah kehidupan Musa itu ada. Dan di sini juga dikatakan bahwa prinsip-prinsip kebenaran luhur yang kehidupannya tegakkan adalah kekal. Jadi bagaimana dari setiap prinsip-prinsip yang Musa berikan ataupun setiap prinsip-prinsip yang Musa tegakkan dalam kehidupannya, itu adalah sebuah contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Musa selalu berusaha untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana ia tidak mau untuk mengandalkan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun Musa sendiri. Dikatakan bahwa Musa pun akhirnya tidak memasuki tanah perjanjian itu. Tetapi kita tahu bahwa Musa ini adalah salah satu orang yang terhebat yang ada di dunia ini, karena kesabaran Musa menghadapi bangsa yang sangat tegar tengkuk itu sendiri. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang selalu bersungut-sungut meskipun mereka sudah melihat kebaikan dan kebesaran daripada mujizat Tuhan. Tetapi Musa yang sebagai seorang pemimpin, ia berusaha untuk tetap berdiri teguh, tetap berserah hanya kepada Tuhannya. Bagaimana ia percaya bahwa Tuhannya tidak akan pernah meninggalkan dia. Lalu di sini juga dikatakan bahwa semua orang yang akan berpaling dari kesenangan dunia dan bersama Musa memilih untuk menderita penderitaan dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa selama satu musim. Menganggap penghinaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta dunia. Akan bersama Musa yang setia menerima mahkota keabadian yang tidak pernah pudar dan kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church jilid 2 halaman 101. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mau berpaling dari kesenangan dunia, sama seperti Musa berpaling daripada kesenangan bangsa Mesir itu, dan mau untuk memilih menderita penderitaan yang Yesus sudah derita bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain, untuk menikmati setiap perjalanan bersama dengan Kristus. Dan di sini juga dikatakan untuk menghindarkan setiap dosa-dosa yang mungkin membuat kita senang terhadap satu waktu saja, tetapi kita tahu bahwa kesenangan terhadap dunia itu bukanlah suatu kesenangan yang kekal. Itu hanyalah kesenangan yang sementara saja, yang akhirnya setelah itu kita akhirnya akan mendapatkan kehampaan dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda ketika kita sudah mempunyai kesenangan yang bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, dan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau untuk memikul salib itu bersama-sama dengan Kristus, dikatakan kita mau untuk menganggap penderitaan Kristus itu dikatakan sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta dunia, maka dikatakan kita akan bersama dengan Musa yang setia. Musa yang setia yang mau untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada untuk mempertahankan kesenangannya sendiri dan mengorbankan bangsa itu. Dan di sini kita ingat kembali bahwa Musa adalah sejatinya seorang pemimpin yang bisa
kita tiru dalam kehidupan kita. Karena Musa ini adalah orang yang tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana ketika Tuhan ingin menghancurkan bangsa Israel, dia lebih memilih untuk bangsa itu bisa selamat dan Tuhan menghapuskan namanya dari buku kitab kehidupan, daripada ia mau mempertahankan namanya di kitab kehidupan, tetapi bangsa itu akhirnya harus binasa karena Tuhan sudah sangat murka terhadap bangsa itu. Jadi bagaimana contoh-contoh daripada Musa itulah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Musa ini adalah 100% manusia, tetapi ia mau untuk menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin banyak kelemahan yang ia hadapi, yang ia praktekkan dalam dirinya sendiri ketika ia menjadi seorang pemimpin. Tetapi kita tahu bahwa dari kelemahan itu ia mau untuk berusaha, untuk mau bertobat hari demi hari, sehingga ia akhirnya bisa didapati sebagai seorang pemimpin yang benar-benar setia di hadapan Tuhan. Dan di saat itulah akhirnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah Kanaan itu, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Bahkan kita tahu bahwa Musa ketika ia sudah meninggal sebelum tanah Kanaan itu ia masuki, dikatakan bahwa Tuhan pun akhirnya mengangkat dia, membangkitkan dia dan mengangkat dia masuk dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana Musa ini adalah sebuah contoh dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu tidak memakai hanya orang-orang yang bertalenta saja. Bahkan Musa pun orang yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Ia bahkan rela untuk meninggalkan kehidupannya yang nyaman. Ia bahkan rela untuk menjadi seorang pengembara, untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir itu, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana melalui firman yang begitu indah ini kita boleh diingatkan kembali bahwa sukacita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu akhirnya bisa kita rasakan ketika kita mau untuk memilih jalan-jalan yang Tuhan sudah rancangkan untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan di saat itulah kita akhirnya belajar bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui bacaan yang begitu indah ini kita bisa mempraktekkan untuk meninggalkan kenikmatan dosa yang ada di dunia ini, dan kita mau untuk fokus hanya kepada Tuhan kita dan mau untuk fokus memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga kita akhirnya bisa didapati layak ketika datangnya Tuhan yang kedua kali itu. Dan pada penutupan pintu kasihan itu, pada hari penghakiman, kita bisa didapati layak untuk menjadi salah satu daripada anak Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan itu dalam keadaan hidup-hidup. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.